Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya Ridwan Jabar, guru SMA Negeri 3 Gorontalo, akan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pendidikan Terbaik Terletak di Hati Seorang Guru. Rekan-rekan guru setanah air, guru adalah pilar pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran strategis kita sebagai pendidik. Guru memiliki beban tugas yang sangat berat. Di pundak kita, masa depan bangsa ini berada. Tidak hanya bertanggung jawab kepada para anak didik, tetapi juga kepada negara. Guru memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Rekan-rekan guru setanah air, berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2005, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dengan 4 kompetensi ini, kinerja guru akan mulai terbantu. Hal ini tentunya membantu peserta didik mendapatkan berbagai layanan dalam pendidikan. Selain layanan terkait ilmu pengetahuan, mereka juga dapat belajar bagaimana menjadi makhluk sosial yang baik, serta membantu membentuk karakter mereka. Itulah yang menjadi alasan kompetensi guru harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman. Rekan-rekan guru setanah air, wabah pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini mengakibatkan seluruh aspek kehidupan terganggu, termasuk sektor pendidikan. Mengantisipasi kemungkinan resiko yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap kesehatan warga satuan pendidikan, maka penutupan satuan pendidikan tidak dapat dihindari. Sehingganya kita sebagai guru dihadapkan pada tantangan dalam merancang dan mengelola pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa di era pandemi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini menjadi solusi alternatif agar peserta didik tetap mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan. Rekan-rekan guru setanah air, kebijakan ini sangat tepat dalam memutus rantai COVID-19, tetapi memberikan dampak besar terhadap proses pembelajaran. Berbagai macam tantangan, masalah yang dihadapi oleh guru maupun peserta didik, mulai dari faktor ekonomi peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak sama dan merata di seluruh pelosok negeri ini. Contohnya, akses internet yang buruk, ketersediaan perangkat atau device yang minim. Pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran berbasis teknologi, serta minimnya pengetahuan orang tua dalam digitalisasi pembelajaran, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi terhadap kebijakan ini menunjukkan adanya penurunan hasil belajar peserta didik, menimbulkan keterbatasan dalam sisi pembelajaran baik bagi guru maupun peserta didik. Kesulitan dalam belajar ditanggung sendiri dan menjadi beban psikologis bagi peserta didik, memberikan dampak negatif bagi peserta didik, di antaranya ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, kendala tumbuh kembang anak, serta tekanan psikososial dalam kekerasan terhadap anak. Masalah-masalah lainnya adalah belum meratanya akses fasilitas pendukung belajar, baik karena faktor wilayah maupun karena latar belakang sosial ekonomi orang tua. Salah satu resiko dan konsekuensi yang sangat merugikan yang ditimbulkan adalah
pembelajaran yang terputus atau interrupt learning, dan learning loss atau hilangnya kesempatan belajar peserta didik. Rekan-rekan guru setanah air, pembelajaran di era pandemi menjadi suatu tantangan, tetapi juga bisa menjadi peluang bagi kita sebagai pendidik. Sehingganya kini saatnya kita sebagai guru berinovasi, bukan berpangku tangan dan berdiam diri meratapi sistem pendidikan yang kian tak pasti. Sebagai seorang guru di era disrupsi teknologi dan pandemi ini, kita dituntut agar memiliki kemampuan mengelola pembelajaran berbasis teknologi, mendesain pembelajaran yang bervariasi, menarik, berdiferensiasi, dan bermakna sesuai kebutuhan siswa. Pada akhirnya diperlukan suatu pandangan baru, perspektif baru dalam melihat pendidikan di era pandemi dan disrupsi teknologi ini. Diperlukan kesadaran bersama tentang pentingnya melakukan terobosan-terobosan baru, kolaborasi, dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan zaman. Penggunaan teknologi suatu keharusan, tetapi teknologi hanyalah alat atau tools dalam pembelajaran, tidak dapat menggantikan peran guru sejatinya. Sejatinya, pendidikan terbaik terletak di hati seorang guru. Akhir kata, rekan-rekan guru se-Indonesia, marilah kita menjadi guru yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Mari mendidik dengan hati. Selamat Hari Guru Nasional. Mari berinovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.